Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami muliakan pengasuh Ma'had Al-Qasimi Mandua Banyuwangi, Dr. Handes Haji Sayroji MAG. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru Mandua Banyuwangi, yang kami cintai seluruh siswa-siswi Mandua Banyuwangi, santriwan-santriwati Ma'had Al-Qasimi Mandua Banyuwangi. Dan tak tertinggal pula sahabat-sahabati, viewers, dan juga subscribers YouTube channel Mandua Banyuwangi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, saya sebagai musrif Ma'had Al-Qasimi yang putra ingin menyampaikan sedikit atau bercerita tentang apa yang pernah saya dengarkan dari Ustadz saya, Ustadz Zulfikar, alumni Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, yang sekarang menimba ilmu di Yaman. Beliau dulu pernah bercerita, ada percakapan antara si murid dan juga si guru. Kurang lebih ceritanya seperti ini. Wahai guruku, aku iri melihat orang yang ada di luar sana. Mengapa mereka hanya dengan menyebut nama Rasulullah SAW mereka berbahagia? Hanya menyebut nama Nabi Muhammad SAW mereka begitu bergembira. Lantas, kenapa dengan diriku? Kenapa diriku hanya biasa saja? Tidak ada getaran sedikit pun yang aku rasakan ketika aku menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Lalu si guru menjawab, wahai muridku, lantas apa yang kamu sesali dengan kejadian seperti ini? Wahai guruku, jika engkau membahas tentang apa yang aku sesali, terlalu banyak kesalahan dan dosa yang telah aku lakukan. Jika penyesalan itu aku jabarkan, sungguh penyesalan itu tiada henti dan tiada ujungnya. Wahai muridku, lantas jika engkau sudah mengetahui penyesalan itu, apakah kau sudah mengakui kesalahan itu di hadapan Tuhanmu? Si murid hanya terdiam. Lalu si guru mengatakan hal seperti ini. Wahai muridku, sebenarnya rasa irimu terhadap orang di luar sana yang hanya dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW mereka berbahagia, yang hanya menyebut nama Nabi Muhammad SAW mereka bergembira, mereka meneteskan air mata dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya di dirimu itu ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jika engkau tahu tentang penyesalan yang ada di dirimu, engkau tahu tentang kekotoran yang ada di dirimu, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Si murid menjawab, ya jelas saja aku akan membersihkannya. Aku akan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, memang seperti itu. Allah dan juga Nabi Muhammad SAW meminta kepada seluruh umatnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu si murid menjawab, bertaubat wahai guruku, aku sungguh telah bertaubat. Tetapi setelah bertaubat aku melakukan dosa lagi, aku melakukan kesalahan lagi dan lagi, bahkan kesalahan yang sama. Si guru hanya terdiam dan sedikit tersenyum kepada si murid. Wahai murid, sekarang aku ingin bertanya kepadamu, apakah kau pernah membersihkan kamar mandi? Apakah kau pernah membersihkan kerak dapur? Apakah dengan satu kali siram saja kamar mandi itu menjadi bersih? Apakah dengan satu kali sikat saja kerak dapur itu menjadi bersih atau bahkan wangi? Jelas saja tidak, guruku. Alhamdulillah, sekarang kau sudah tahu konsepnya. Jadi begini, muridku. Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh kepada kita. Nabi Muhammad SAW beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 100 hari per hari.
Itu Nabi Muhammad. Yang mana Nabi Muhammad adalah orang yang dimaksum, terjaga dari dosa, masih menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan diri kita yang jaminannya adalah salah dan dosa? Sudah berapa kali kita memohon ampunan kepada Allah? Sudah berapa banyak istighfar yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Si murid hanya terdiam. Wahai muridku, jangan pernah engkau berputus asa untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah adalah zat yang pengampun dan juga zat yang penyayang. Jika engkau mempunyai banyak salah, marilah terus untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, ketika engkau sudah merasa tobat, merasa engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berpikir bahwa taubatmu itu karena amal dan usahamu, tapi itu hanya karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin subscriber dan viewers TV YouTube channel Man2 Banyuwangi. Dari kisah barusan kita bisa mengambil hikmah bahwa seburuk apapun diri kita, sebanyak apapun dosa yang kita perbuat, marilah kita tidak berhenti untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, marilah kita tidak merasa paling hebat, merasa lebih baik daripada orang lain. Jangan pernah memandang bahwa orang yang ada di samping kita, orang lain lebih buruk daripada kita. Belum tentu orang yang tampak buruk di mata kita itu juga buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu orang yang kita sangka mereka adalah orang yang buruk, namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang yang indah, mereka adalah orang yang tampak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan dalam kesempatan pagi hari ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.